Kita semua memimpikan hari-hari bebas tanggung jawab. Tidak ada cucian piring atau kewajiban lainnya. Lo gak sendirian, banyak dari kita yang kelelahan. Studi Deloitte baru-baru ini menemukan bahwa 46% Gen Z dan 38% generasi milenial mengalami stres dan kelelahan hampir sepanjang waktu. Respon umum terhadap perasaan kewalahan adalah menunda-nunda dan mengabaikan tanggung jawab. Jika lo bergumul dengan disiplin diri dan merasa lebih malas dari biasanya, itu mungkin disebabkan oleh daftar tugas lo yang gak ada habisnya. Satu langkah akan membahas kemungkinan ini, alasan lain kurangnya motivasi lo, dan cara mengatasi kemalasan. Apa itu kemalasan? Kemalasan biasanya dipahami sebagai tidak ingin melakukan hal-hal yang menurut kita harus kita lakukan. Lo mungkin menetapkan tujuan berolahraga selama 20 menit setiap hari. Suatu hari, lo akan merasa malas. Lo tidak ingin melakukan aktivitas ini. Kebanyakan orang mendefinisikan kemalasan dengan konotasi negatif. Kamus Oxford menggambarkannya sebagai keengganan untuk bekerja atau aktif, atau kurangnya perhatian untuk melakukan sesuatu. Tapi kemalasan tidak selalu buruk. John Jachimowicz, asisten profesor administrasi bisnis di Harvard School of Business, berpendapat bahwa kemalasan bukanlah sifat yang melekat tetapi masalah sumber daya. Tingkat energi dan suasana hati kita memainkan peran besar dalam fungsi kita sehari-hari. Saat kita bahagia, kita menyelesaikan lebih banyak tugas. Saat kita lelah, kinerja kita berkurang. Menurut Jachimowicz, kemalasan seringkali menjadi pertanda kita perlu mundur dan istirahat. Jika lo merasa kurang motivasi akhir-akhir ini, itu menandakan lo untuk memeriksa apa yang terjadi dalam hidup lo. Penyebab kemalasan. Ada 4 alasan umum untuk merasa tidak termotivasi. Yang pertama, bosan dengan hal yang monoton. Otak kita mendambakan variasi. Kemonotonan jangka panjang dapat menempatkan sistem saraf kita pada autopilot, yang dapat menurunkan fungsi otak dan membuat kita merasa lelah secara mental dan tidak terstimulasi. Tanyakan pada diri lo pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengetahui apakah rutinitas lo terlalu stagnan. Apakah saya memberi diri saya waktu istirahat sepanjang hari kerja? Apakah pekerjaan saya memberi saya fleksibilitas untuk membangun keseimbangan kehidupan kerja? Apakah saya membagi waktu antara pekerjaan, aktivitas sosial, dan pengejaran pribadi? Apakah saya mendorong diri saya keluar dari zona nyaman saya? Apakah saya mengalami perubahan pemandangan di lingkungan, jalur karir, atau kehidupan sosial saya? 2. Merasa kewalahan. Merasa kewalahan tentang prospek karir, keuangan, dan kesejahteraan keluarga adalah hal yang biasa. Keadaan darurat keluarga dan pergolakan hubungan adalah bagian dari permainan kehidupan yang sering membuat stres. Tetapi merasa kewalahan dapat menyebabkan lo menunda-nunda, dan, pada akhirnya, menutup diri. Jika lo melihat tumpukan besar hal yang harus dilakukan dan dikhawatirkan, lo akan terlalu lelah secara mental untuk mengambil langkah pertama itu. Sementara perencanaan gambaran besar sesekali baik, cobalah untuk mengambil setiap hari pada suatu waktu. Pecah tujuan lo menjadi tugas harian yang lebih kecil, sehingga terasa lebih mudah dikelola, dan gunakan daftar periksa untuk membantu lo mengatur. 3. Tidak cukup tidur. Tidur nyenyak dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental dan fisik lo. Disarankan agar orang dewasa tidur minimal 7 jam tanpa gangguan setiap malam untuk mendapatkan manfaatnya. Kurang tidur dapat menyebabkan gangguan fungsi kekebalan tubuh, kelelahan fisik dan mental, serta penurunan kinerja sehari-hari. Ini berarti lo akan lebih sering sakit dan merasa lelah, sehingga lo tidak memiliki energi yang diperlukan untuk melakukan apa yang lo inginkan. 4. Masalah kesehatan mental atau fisik. Jika lo pernah bertanya-tanya, apakah saya malas atau depresi? Jangan panik, lo gak sendirian. Keduanya berbagi beberapa gejala, seperti kurangnya motivasi dan perhatian. Kemalasan biasanya merupakan penghalang mental, sementara yang sering diatasi dengan mengubah kebiasaan manajemen waktu, menyesuaikan kembali tujuan kita, atau belajar membuat diri kita bertanggung jawab. Tetapi kurangnya motivasi dan perhatian yang ekstrim dapat mengindikasikan masalah kesehatan fisik atau mental yang mendasarinya, seperti insomnia, depresi, dan banyak lagi. Jika lo mencoba beberapa taktik tetapi berjuang untuk mengalahkan perasaan tidak termotivasi atau pengalaman ini disertai dengan gejala bermasalah lainnya, temui ahli kesehatan mental untuk mendiskusikan perawatannya. Para profesional ini juga dapat membantu mengidentifikasi apakah lo mengalami kelelahan atau kewalahan.
Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, tolong berikan like dan komentar dan juga share ke teman-temanmu. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe supaya kami bisa terus membuat konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video satu langkah selanjutnya.